Yang pertama, berguru lewat sosial media itu boleh dengan syarat channelnya, akunnya orisinal, sehingga tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena hari ini musibah terbesar bagi orang yang belajar sosial media adalah informasi yang tidak utuh. Apakah karena dipotong-potong atau karena emang jamaahnya sukanya potongan, ya, pengennya kue yang enak aja gitu ya, nggak mau yang setengah jam, 1 jam, maunya yang 5 menit. Makanya TikTok jadi rame. Santri, pernah nyantri nggak? Pernah, pesantren Al-Tiktokiyah. Jadi boleh nggak ada masalah. Dan itu diakui dan dibenarkan oleh Syekh Yusri di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, mau membolehkan. Karena beliau berdua ini korban hoax. Syekh Ali Jum'ah itu korban hoax dari beliau jadi mufti sampai sekarang. Korban hoax. Ternyata Al-Haq dan Al-Haq ini dekat sekali ya. Ya, kembaran, satu nur, satu nar. Tapi untuk mursyid rohani mesti ketemu ruh dengan ruh, jasad dan jasad. Kita malu ke Imam Bukhari, guru fisik pun satu hadis dia temui walaupun dalam waktu 3 bulan dan gak ada pesawat dan bus. Masa guru zaman now masih ada bus, masih ada mobil, kita bilang jauh? Itu aneh. Itu aneh ya? Aneh bin ajaib. Kayaknya kita ini kalau ketemu Imam Bukhari gak ada yang diakui satupun oleh Imam Bukhari sebagai muridnya ya. Jadi kalau bab rohani mesti ketemu. Walaupun ruh bisa mendidik dari jauh, tapi dia mesti bertemu. Kecuali antum makomnya makom Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais kan bertemu dengan murid Nabi, berarti dia masih bersanad. Dalam ilmu hadis namanya nazil, sanadnya panjang. Dia bertemu sahabat, lalu sahabat mengabarkan ada Nabi Muhammad di Madinah. Udah mau berangkat, ibunya berpesan, kalau engkau berangkat wahai Uwais, ummimu sama siapa? Dia ingat surat Luqman yang diajarkan sahabat Nabi ini, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ini wasiat langsung dari Allah. Maka boleh disebut orang tua itu wasiatullah, wasiatnya Allah. Sedangkan santri wasiatul Rasulillah. Itu kalau di hadis ya. Akhirnya semua zatnya, zawatnya, semua bekalnya diberikan ke tetangganya yang nangis gak bisa berangkat. Tapi tetangganya nyampe, dia ketemu Uwais di sana lagi tawaf. Pas wukuf ngeliat juga, bingung itu siapa? Yang bisa menjelaskan ini siapa? Nah, itulah ahli tasawuf. Nah, Uwais tetap saja berguru kepada murid Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kenal. Kenapa? Bahwa Abul Arwah. Karena beliau ayahanda ruh. Siapa yang merindukannya dia tahu. Dan Uwais itu melihat nur Nabi itu pada ibunya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu ada di ibunya. Dicebokin maknya, apa semuanya. Tapi setiap kali dia ihsan ke orang tuanya, dia melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya dikenal sebelum bertemu. Itulah wali-wali yang ada ya. Jadi bisa saja orang-orang ini masih ada sampai sekarang, tapi itu spesial. Hatinya harus kayak Uwais dulu lah ya. Yang kedua tadi tentang santri santri akhir zaman, itu bahasanya horor kali ya. Ini memang beda ya. Santri akhir zaman ini, bahkan wali santri akhir zaman juga ngeri gitu. Anaknya kenapa-napa, ustadznya dibentak. Kiai akhir zaman. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Saya kalau ada yang begitu, saya balikin aja. Udah ambil anakmu. Saya nggak perlu anak kayak gitu. Makanya saya nggak mau jadi kepala pesantren. Ya. Kalaupun buat pesantren mahasiswa, itu ribat tuh untuk mahasiswa. Jadi itu kajian kitab untuk mahasiswa. Sampai sekarang masih jalan. Karena kalau mahasiswa, dia keluar aja kan. Ya. Pas udah selesai, beres baru.
Tapi kalau ngurus santri, kita lama ngurus santri. Waduh, teman saya kepala sekolah, sabarnya bukan main. Saya ulus-ulus punggungnya, Mas Ustadz, kalau aku jadi kamu, itu santri-santri separuh udah hilang. Untung kepala sekolahnya bukan aku. Saya ngomong gitu ke dia. Kiai akhir zaman kata orang. Nah, dia tuh kiai akhir zaman. Kalau saya nggak cocok. Ya, betul-betul tabah. Lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini babnya bab ketemu liqaul wali, bukan nyantri pesantren. Jadi kisah ini bukan kisah di pesantren, tapi kisah di zawiyah para wali. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang mencoba menyerang waliku, jelek-jelekin waliku, siap-siap aku perangi dia. 3 orang datang, 2 orang bermasalah, 1 yang enggak. Karena 2 orang ini datang dengan hati kotor, ingin mempermalukan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan dua-duanya bermasalah. 1 alhamdulillah tobat di akhir zaman, di akhir wafatnya. Yang 1 lagi mati murtad. Karena di hatinya ingin ngerjain syekh. Ya, saya dulu pernah nyinggung guru saya. Guru saya ini sakit, ngajar kitab Khazinatul Asrar. Apa kata saya? Tuan Syekh, kalau memang kitab ini bisa ngobatin ABCD, wirid-wiridnya, terus kenapa Tuan Syekh masih sakit? Itu saya baru kelas 2 sanawiyah, Pak. Langsung itu kitab dia nutupnya pakai mukul. Saya baru sadar, anak kecil nanya, tapi terlalu polos. Sejak saat itu nggak pernah lagi buka kitab depan saya. Padahal tadi ngaji Ihya sama beliau, ngaji Hikam sama beliau. Ketawa tapi hatinya seperti marah. Mau marah masih kecil, yang dimarahin masih kecil. Nah sekarang gaya-gaya debat dia, ternyata dia tukang debat dulu. Guru saya itu ahli debat, ahli jidal. Dukun hilang saktinya depan dia, karena dukun dikerjain akalnya. Dukun kalau diajak mikir kan jadi nggak fokus, nggak bisa tembus ma'rifatnya. Dikerjain sama beliau, dukun-dukun takut, kiai-kiai tunduk, mursyid-mursyid pun ngikut. Nah, saya banyak terinspirasi beliau. Ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama murid begitu, ya. Ketemu murid begitu, itu murid bukan kurang ajar, tapi namanya polos. Nah, murid polos ini potensial. Saya husnuzon, santri akhir zaman ini santri polos. Ya. Santri polos. Jadi nyablak. Saya nyaksin anak saya sendiri nyablak kalau ngomong. Ya. Kita buat daurah ngajian. Kita danain, kita kasih makan dulu di satu tempat, di satu wilayah di Indonesia. Mahasiswa ikut. Mahasiswa nanyanya apa? Pak Ustadz, lagi ngabis-ngabisin dana pemerintah itu. Maksudnya apa nanya begitu? Tapi itu polos. Saya nggak marah, saya biarin aja. Orang polos. Semoga nanti jadi calon politisi itu gagal. Kayaknya di caleg itu nggak jadi tuh. Itu santri akhir zaman, ya. Sikap kita mesti dengan, ya itu husnuzon. Doain. Guru itu doanya mustajab. Jadi kalau ketemu begitu langsung, ya Allah jadikan murid bandel ini murid paling alim gitu. Jangan kutuk, matilah kau, anjing kau, jangan begitu. Ya, sesat kau. Jangan begitu. Dajjal ente, jangan begitu. Itu bukan guru namanya. Itu musuh namanya. Guru hakiki nggak pernah benci sama murid, walaupun murid ini durhaka, karena asy-syaikh azka minal Wallahi, syekh itu lebih bening kalbunya dari guru. Kenapa? Dari ibu. Karena guru ngurusin murid sampai akhirat. Kalau ibu sampai kapan? Ya sampai nikah. Coba kalau ibu doanya apa? Ya Allah banyakin rezeki anakku, jaga dia, sehat-sehatkan dia, ya kan? Tapi kalau kiai enggak, ya Allah, ini murid saya, tolong bersamai kami sampai ke surga. Ada enggak ibu ngomong begitu? 1, 2, gurunya, ibunya kalau sudah bertoriko, ya, yang ngomong istri saya, Pak. Enggak, saya jarang ketemu orang tua begitu.
Orang tua mayoritas ngomongnya, ya Allah, semoga anakku dapat kerjaan baru. Coba orang tua kayak Imam Malik, punya ibu. Imam Malik itu sebelum berangkat dipasangin rida sama ibu nih, pasangin. Nah ini sunnah. Kenapa kita wisuda mau melepas santri kita pasangin rida? Jangan ngikutin ala seminari Katolik. Pakai apa tuh? Petak-petak itu. Bid'ah itu. Tapi nggak bid'ah, dolala, bid'ah aja. Ya, saya lebih seneng itu pasangin rida atau dipasangin kopiah. Itu simbol. Ternyata itu adalah doa berrumus. Doa rumus. Karena rida ini simbol Nabi dan simbol Sayyidina Ali, Madinatul Ilm wa Ali Babul Ilm. Sayyidina Ali tidak pernah melepas ridanya kecuali waktu beliau nazar mengumpulkan Quran, lalu kemudian dibatalkan. Lalu beliau pakai rida kemana-mana. Ini simbol kiai. Jadi mohon maaf Pak Kiai, walaupun Pak Kiai di pesantren santai, kalau ngajar tolong pakai rida. Itu haibatus syekh. Haibatus syekh pakai ini. Itu penting. Kalau enggak jubah luar, outer ke apa, itu penting. Syekh Bahaudin juga begitu. Oh, aku wong NU, aku wong apalah. Nggak ada urusan. Udah itu adabnya kita ngambil. Ini sudah ada sebelum NU Muhammadiyah. Ya, benar kan? Maka saya walaupun nggak pantas pakai ini, tapi saya ingin tafaulan tabarukan dengan athar Sayyidina Ali. Karena beliau ngambilnya dari Nabi SAW. Bapak coba lihat, orang khutbah nggak pakai rida dengan khutbah pakai rida, beda nggak suasana kita ngelihatnya? Ya. Saya tuh kalau ngelihat orang khutbah nggak pakai rida, pengen berdiri ngasih ini gitu, gregetan kita. Kenapa? Ini tempat bertuah suci, tapi dia tidak dengan pakaian bertuah, kecuali lagi darurat, mau gimana lagi? Ya. Silakan Kiai pakai itu, ya. Nggak perlu pakai sanad-sanad dah. Ini ada sanad ini, ada sanad. Kalau antum mau nanti kita kasih. Tapi sidang tidak sendiri. Baik, yang terakhir, saya dari kecil umur 13, alhamdulillah juga ngambil Thariqah Naqsyabandiyah. Dan dari umur 9 tahun khidmat kepada Syekh sampai umur 11 tahun Syekh Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Ya. Dan ikut suluk arba'inat 40 hari umur 13 tahun. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Betul, jadi kalau lagi ada was-was, kita sudah wudu, sudah mandi, tobat, tapi kok masih was-was? Lalu apa auratnya? Ternyata ini aurat yang diamalkan oleh gurunya Imam Junaid, seperti Ma'ruf Al-Qarqi. Mereka ini mewiridkan ini sebelum tidur. Tapi bertahap, di luar suluk. Pertama, malam ini sekali sebelum tidur. Allahu ma'i, Allahu hadiri. Bahkan ada tambahannya, Allahu syahidi. Allah selalu menyertaiku. Kalau belajar ilmu akidah, Allah jisim atau bukan jisim? Benda atau bukan benda? Kalau Allah jisim benda, maka Allah menempati. Disebut ma'i, bersatulah makhluk dengan khalik, dan itu batil, berarti akidahnya salah. Allah itu tidak benda, bukan jisim. Kalau mau kita sebut Allah bersamaku, Allah di kanan kiriku, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia bukanlah benda. Maka ketika Nabi mengatakan di hadis Bukhari, jangan meludah ke depan. Ini Arab Badui ini sebagian suwe emang di zaman itu. Lagi sholat masih ngeludah coba. Maka tembok-tembok Nabawi itu penuh dengan ludahnya. Itu sueknya mereka tuh. Itu mereka tuh belajar adab. Nabi sabar. Nabi nggak bilang laknatullah alaikum, nggak. Nabi ajarin, Nabi bersihin, terus Nabi ngomong, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena Allah ada tijah amamikum, di hadapanmu. Apakah Allah fi jihatil amam? Enggak. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Jadi kalau disebut Allahu ma'i, apa yang ma'i? Bisa ilmunya, bisa kudrah iradahnya, bisa sifatnya, bisa namanya. Saya mau tanya nih Pak Kiai, waktu dulu belajar akidah, ruh bertempat gak di badan?
Bukan, nggak ada tempatnya. Di kitab Kimia Sa'adah, Ghazali juga mempertegas itu, ruh itu nggak bertempat, apalagi yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sebut Allah bersemayam di atas aras, kalimat ini kalau faham tadi nggak ada masalah. Kalau faham Allah tidak benda. Cuma mereka kan nggak paham. Kalau menyebut Allah bersemayam, yang terbayang Allah duduk-duduk. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sholat di tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah. Jadi kami tadi dekat banget ke Allah. Istri saya canda. Sekarang kita bawa aqua. Aquanya sisa satu. Ini air berkah ini. Kenapa? Kita baru saja dekat kepada Allah. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Kan kita lagi terbang di langit. Allah kan di langit. Kata kawan yang sarung, nggak jarang pakai sarung tapi pakai celana, dan sholatnya celananya agak naik-naik dikit. Nah, itu kan akidahnya gitu. Makanya mohon maaf Kiai, orang yang membayangkan Allah bertempat di atas itu wajahnya agak berbeda dengan orang yang meyakini Allah tidak bertempat. Ya, mohon maaf saya tidak boleh sebut. Tapi guru saya, Said Agil Munawar, itu S1, S2, S3 di Madinah, S1, S2, S3 di Mekah, Ummul Qura. Apa kata beliau? Orang yang meyakini Tuhan bertempat itu la nura fi wajhi. Enggak ada nur di wajahnya, adanya nar. Maka marah mulu. Manhaj al-ghadabiyah. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar-sabar Kiai ketemu mereka ya, yang sabar-sabar. Nah, jadi kalimat Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud, kalau faham bab yang tadi, kalimat wahdatul wujud bukan bab akidah. Bukan bab akidah. Di bab akidah tidak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Li'anna al-'abda 'abdun war-rabbu rabbun. Karena hamba, war-rabba rabbun. Allah ya Allah, Khalik ya Khalik. Enggak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Level lah. Bahkan enggak usah belajar begitu. Allah itu wujud bizatihi, kita wujud bi ghairihi. Allah itu qadim, kita ini hadis. Pantas enggak? Nah, ini pembukaan Risalah Qusyairiyah. Dalam Ar-Risalah Qusyairiyah disebutkan kalam Imam Junaid, kutub di zamannya. Ma huwa tauhid? Faqala, kata beliau, apa itu tauhid? Tauhid itu ifradul qidami anil hadath. Mengesahkan, membedakan Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis. Faham ini, maka mau wahdatul wujud, mau hulul, itu enggak jadi benturan dengan akidah. Itulah mauqif Imam Bukhari, Imam Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Tetapi ahli syariat membaca mereka bukan dengan ilmu mereka. Ya, itu aja masalah mereka. Boleh enggak ngomong ke kekasih, wahai belahan jiwaku? Itu wahdatul wujud. Belahan jiwaku. Jadi sebelah jiwa kita, sebelah jiwa dia nyatu di satu badan. Gimana tuh? Pelet paling ampuh itu. Gimana? Dalam bab akidah tidak ada nama jangankan dua ruh bersatu. Ruh aja nggak pernah nyatu sama badan, dia cuma ta'alluq aja dengan badan. Terus kok ada orang meyakini Allah menyatu dengan hamba? Kan mustahil. Ruh sama ruh nggak bisa nyatu, ruh sama badan yang bisa nyatu. Nggak ada ruh pindah ke badan yang lain, nggak ada. Nggak ada. Maka Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud, disebut muraqabah ma'iyah. Merasa diawasi oleh Allah yang Maha Qadim. Karena Allah Qadim, yang paling terdekat kepada yang qadim itu adalah ruh. Karena ruh dari alamul amr, alamul aram amr sebelum alam janin, alam janin sebelum alam nyata. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah harus berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus berpulang ke amr itu, barulah ini yang disebut inni qarib. Semoga Banser tidak paham.